Saya paling nggak suka begitu. Kalau kamu nggak butuh uang, kembalikan itu. Paling nggak kamu pertanggungjawabkan, Bu, ini ada uang. Dana masuk sekian ini saya print ya, Bu ya. Mutasi rekening BCA, betul nggak? Nggak pernah di print Harusnya mutasi begitu. rekening Iya. BCA. Print dong. Seharusnya Dana keluar datanya masuknya benar nggak? diberikan. Betul. Ya, apakah itu sesuai Iya. dengan yang kau laporkan di PowerPoint itu, betul? Terus waktu Al Hayat saya tutup, paling nggak ngomong dong ke saya, Bu, masih ada uang nih, 27 juta, mau saya transfer kemana? Karena itu kan atas nama saya pengumpulan dana itu, betul nggak? Betul. Kalau ada etikat baik ya. Tapi ini 10 jutanya udah nggak jelas, 27 jutanya juga nggak dibalikin. Nggak dibalikin ke saya sampai sekarang. Dan waktu itu saya tanya sama beliau begini, loh, pelaporan kamu di PowerPoint ada dana 37 juta. Itu laporan dia di PowerPoint tuh. Tetapi mutasi rekening tabungan dana cuma tinggal 27 juta. Saya tanya dong sama yang punya tabungan, Bu, 10 jutanya kemana? Dia bilang, waduh saya nggak tahu, Bu, itu kan urusan Bu Yulia. Setahu saya dananya cuma segini. Saya tanya dong sama si Yulia, 10 jutanya kemana? Dia gelagapan, nggak bisa jawab. Oh iya Bu, akan saya beresin. Terus saya bilang, Bu, Ibu itu bertanggung jawab bukan sama saya loh, Bu. Donatur memberikan dana ini untuk pelayanan kita karena mereka percaya sama Al Hayat bahwa uang ini akan kita kelola dengan baik untuk kebutuhan pelayanan apologetika. Tanggung jawab Ibu bukan hanya ke saya, ke Tuhan. Ini 10 jutanya kemana? Nggak dijawab, gelagapan dia. Cuman, iya Bu, akan saya selesaikan. Dan terakhir saya email dia, Bu, masih ada sisa 20 juta. Bagaimana Ibu mau bertanggung jawabkan ini? Dan mau kemana? Nggak dijawab sampai detik ini. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Ya, Komal? sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita tahu para polikardus ini teman-teman banyak sekali menyelewengkan dana dari donatur. Banyak sekali melakukan penipuan-penipuan terhadap uang donasi yang mereka kumpulkan. Dan antar mereka sering mengeluarkan statement bahwa grup si A, si B itu penipu gitu. Yang asli kami, yang jujur kami, yang lurus kami. Tapi ternyata teman-teman, fakta berbicara berbeda. Sofiatul mengatakan kubu Pak Bom Bom penipu. Kubu Rudi Iskariot mafia donasi. Paul Jang, yayasannya nggak benar, dikorupsi sama Paul Jang dan sebagainya. Antar mereka saling tuduh-menuduh bahwa kelompok mereka itu ternyata adalah penipu donasi. Salah satu yang paling sering mengatakan bahwa dirinya lurus. Kelompok yang dia bentuk adalah kelompok yang benar, sesuai firman Tuhan, pelayanan dan sebagainya. Itu adalah Sofiatul Al-Mayat, teman-teman. Jadi Sofiatul itu dulu pernah membuat grup WhatsApp yang bernama Al-Hayat, yang dia sebut Al-Hayat Ministry. Mimpinya untuk menjadikan Al-Hayat itu yayasan. Tapi sayang disayang, teman-teman, yang namanya penipu ya gagal terus. Jadi Al-Hayat ini belum sempat jadi yayasan, hanya berupa grup WhatsApp. Hanya grup WhatsApp, hanya judul
dari kelompok WhatsApp. Di mana di dalam itu ada beberapa nama. Ada David, ada Coki ya, atau Henry, terus itu ada Sofiatul dan sebagainya. Jadi Sofiatul membuat kelompok sendiri, dia nggak mau kalah. Pak Bom Bom punya sendiri, Rudy Iskariot punya sendiri, Paul Jang punya sendiri. Saat itu sebagai Polycarpus nomor 1, ya, karena saat dia buat itu saat dia lagi di top-topnya. Di tahun 2022, Sofiatul adalah penghujat nomor 1. Tentu saja sebagai penghujat nomor 1, dia nggak mau kalah dong dari senior-seniornya, dari teman-temannya, harus punya grup sendiri. Dibuatlah grup Al-Mayat tersebut. Dan apakah Al-Mayat ini adalah grup yang lurus? Grup yang akan menjadikan visi misi kekristenan sebagai fokus utama? Ternyata tidak. Tujuan utama grupnya ternyata korupsi juga. Suka tidak suka, ternyata korupsi juga. Dan yang ngomong ini bukan dari orang lain, tapi dari Sofiatul sendiri mengakui grup yang dia buat ternyata isinya penipu. Ternyata menyelewengkan uang donatur. Nah, ini agak unik teman-teman ya. Kalau grup lain dibongkar oleh Polycarpus yang lain. Pak Bom Bom dibongkar oleh Herder, kan gitu. Rudy Iskariot dibongkar sama Paul Jang. Paul Jang dibongkar oleh Herder, kan gitu. Jadi saling bongkar biasanya. Tapi Al-Hayat ini cukup unik. Yang membongkar Sofiatul sendiri, yang langsung cuci tangan. Sebelum ini terbongkar, dia duluan cuci tangan. Sebagai pemimpin, sebagai founder dari grup tersebut, sebelum dia kena, ya, dia langsung cuci tangan dengan mengkambing hitamkan orang-orang yang ada di dalam Al-Mayat. Ini agak unik. Ya, dia sadar nggak bisa dia tutupi kebusukan dari kelompok Al-Hayat ini, nggak bisa, karena sudah tercium, bukti-bukti sudah tersebar. Tetapi supaya dia tidak kena, ya udah cuci tangan duluan. Nah ini pintarnya dari Sofiatul ini. Pintarnya dia sebelum kena ke dia cuci tangan duluan. Dia kambing hitamkan pengurus-pengurus di dalam. Padahal dia kaptennya. Di mana-mana kapten itu ikut tenggelam dengan kapalnya. Apapun cerita, apapun kesalahan bawahan, kapten itu bertanggung jawab. Seharusnya sebagai pemimpin Sofiatul seperti itu. Tapi sekali lagi, namanya Oten, namanya Polycarpus. Apa yang kalian harap? Mereka tuh nggak bisa ya menjadi orang yang ini kesalahan anggota saya ikut tanggung jawab. Nggak bisa teman-teman. Mereka tuh nggak ada leadershipnya. Kenapa? Karena memang tidak diajarkan. Beda dengan Islam. Islam dari Nabi Muhammad SAW itu menunjukkan seorang pemimpin itu seperti apa. Kesalahan anggota, kesalahan pemimpin. Rantai komando jelas. Bagaimana mendidik, mengajar, ya, mendisiplinkan, semua jelas. Itulah kenapa Islam itu satu. Kuat sekali zaman itu. Kuat sekali. Ya. Baru sekarang lah diadu domba, ya kita harus akui, Islam sekarang mulai terkontaminasi Polycarpus. Mulai terkontaminasi. Tapi Islam yang sejati, luar biasa teman-teman. Beda dengan mereka, nggak ada pengajarannya. Bahkan murid saja mengkhianati gurunya. Gurunya ditangkap, mau dibunuh, mau disalibkan. Muridnya menyangkal, bukan guru saya ini. Saya nggak kenal, menyangkal. Sebagian sembunyi teman-teman. Jadi memang mereka itu nggak ada sifat tanggung jawabnya, karena nggak diajarkan. Roh yang ada di dalam mereka, yang diwariskan kepada mereka adalah roh pengkhianatan. Itulah kenapa sesama mereka saling bilang Iskariot. Iskariot itu kan pengkhianat. Kecuali bagi Rudy Iskariot, ya, bagi Rudy Iskariot itu adalah Tuhan. Bagi Iskariot itu adalah dia dapat peran spesial. Padahal dia baik, dia dapat peran aja itu. Nah, tapi kan bagi yang lain itu pengkhianat semua. Jadi spirit mereka tuh spirit pengkhianat, saling mengkhianati, bukan untuk berani bertanggung jawab. Jadi jangan kalian harap mereka bertanggung jawab. Ya, ini yang saya duluan kasih tahu. Jadi kenapa sebagai seorang pemimpin, pendiri dari Al-Hayat, kenapa Sofiatul tidak mengambil tanggung jawab bahwa dia yang salah? Ya, dia minta maaf sebagai orang yang mengumpulkan orang-orang ini gitu kan. Kenapa nggak ada rasa bersalahnya? Tidak ada permintaan maaf dari Sofiatul kepada donatur-donatur Al-Hayat. Karena memang mentalitasnya seperti itu. Ini kita akan bahas, tapi kita akan dengarkan dulu pengakuan langsung dari Al-Hayat alias Sofiatul mengenai grup WhatsApp dia yang isinya penipu dan
uang-uang yang digelapkan. Jadi dari mulutnya sendiri mengakui bahwa grup Al Hayat ini adalah kumpulan penipu dan uangnya sudah digelapkan. Itu udah melenceng jauh, teman-teman. Ya, bahkan hanya untuk kepentingan itu ketika saya ngomong ke Bang Edis pun bilang, Bu, aku kan suka cita ya, dia bisa mendirikan rumah apologetnya, artinya dia bisa punya tempat tinggal secara pribadi di sini, dia bisa berapologet dengan lebih baik. Dia bilang, kenapa Bu Sofi nggak bikin program aja, Bu? Supaya nanti kan orang-orang juga bisa berdonasi untuk Bu Sofi bisa punya rumah di Amerika. Saya bilang, enggak, itu kebutuhan saya pribadi. Ya, puji Tuhan teman-teman, saya sudah mendown payment untuk rumah dan mungkin nanti Desember atau Januari udah jadi rumahnya, ya. Tapi tidak ada satupun Anda bisa mengatakan saya berdonasi untuk rumahnya Bu Sofi, karena saya tidak terima donasi $1 pun. Kongres Jangan ya. $1 sen pun saya tidak akan terima, ya. Saya bilang sama Bang Edis enggak, ya. Kalau Tuhan mau memberikan saya bukan lewat jalur itu, ya, lewat jalur yang lain. Nah, saya tidak akan pernah membuka donasi untuk rumah Sofia, tidak akan. Semua adalah hasil kerja keras saya siang dan malam di Amerika sini, ya. Dan tidak ada satupun orang mengatakan saya berdonasi untuk Bu Sofi, tidak. Semua donasi Anda ke Saweria Al Hayat adalah untuk kebutuhan website, ya, adalah untuk kebutuhan pelayanan Al Hayat, dan itu saya buka secara umum. Ya, makanya kalau saya live ini nanti, moga-moga lah saya punya waktu, itu saya akan buka teman-teman. Ini loh, donasi yang kamu berikan, nama-namanya siapa saja, jumlahnya sekian, pemasukan sekian, pengeluaran sekian. Karena buat saya itu open-open aja, nggak ada yang ditutupi. Ya, dan itu tidak pernah masuk ke rekening pribadi saya dari dulu. Ya, semua dana di Al Hayat yang dulu dikelola, semua dana yang dikelola oleh Bu Yulia, dulu di bawahnya Bu Yulia, yang sampai sekarang 37 jutanya raib entah kemana. Ya, saya terakhir saya tanya sama Bu, ini 37 jutanya kemana ini Bu? Ya, bagaimana Ibu mempertanggungjawabkan ini sampai sekarang tidak pernah dijawab. Ya, ya terserah lah, itu hilang ya udah, saya nggak bermasalahkan itu, silahkan. Ya, saya hanya mengatakan bahwa 1 sen pun tidak pernah, bahkan dari rekening Al Hayat yang dipegang Bu Lia, tidak pernah mengalir ke rekening pribadi saya. Semua itu goes keluar, ya, untuk kepentingan pengajaran, bayar StreamYard, kepentingan beli Alkitab, itu untuk kepentingan pelayan. Tidak pernah masuk, Bu, saya nggak bisa bayar duit kos-kosan itu, udah transfer ke saya, nggak pernah. Bu Sofi pengen makan pizza ini, minta duit dong dari Al Hayat, nggak pernah. Saya makan, saya ini semua dari sana. Jadi saya bedakan PG. Saya sudah ngomong ke netizen Al Hayat. Ini kalau kamu mau rekening pribadi ke Patreon itu masuk secara pribadi ke rekening saya untuk kebutuhan saya pribadi. Anda nggak bisa nanya, Bu Sofi nanti beli bawang berapa, beli ini berapa, nggak bisa ditanya itu, ya. Itu ke Ya udah. Patreon, saya udah bedakan. Artinya ketika Anda memberikan itu ke Patreon, karena banyak dari mereka yang ingin memberikan donasi ke saya, tapi saya nggak punya rekening pribadi, gitu loh. Saya terus terang mengatakan ini ke Patreon adalah masuk secara pribadi ke saya. Jadi kalau Anda donasi ke Patreon, Anda sudah tahu dengan pasti bahwa itu untuk pribadi saya. Dan saya nggak pernah maksa, ya. Tapi kalau ini ke Saweria yang kemarin kita kumpulkan dan ini nanti saya akan buka, itu tidak masuk ke saya pribadi, bukan untuk saya pribadi. Tapi kita galang untuk kebutuhan website, untuk kebutuhan apologetika Al Hayat. Ya, kita open. Karena saya tahu banyak orang Kristen itu kecewa dengan pemimpin rohani, kecewa dengan pendetanya. Kenapa? Karena mereka merasa mereka memberikan donasi perpuluhan ataupun persembahan, ya, tapi tidak dikelola dengan baik, begitu loh teman-teman. Ngerti nggak? Kalau itu dikelola dengan baik, terus terang jujur misalnya, ya, ini untuk kebutuhan beli Alkitab, ya, ada dong resipnya, ada dong ininya. Ya walaupun resip itu kadang-kadang bisa di markup juga, ya, tapi paling enggak itu ada pertanggungjawaban. Kalau ini misalnya kemarin untuk anak-anak sekolah, misalnya orang-orang anak-anak Kristen yang nggak bisa bayar uang sekolahnya, bisa seperti Bang Syair, itu jujur gitu. Oh ini resipnya nih Bu, satu anak butuh sekian, betul nggak? Itu jujur. Atau misalnya untuk pembangunan Murtadin Center di mana, ya open aja, kayak kemarin nih Bu, kolam baptisannya belum, butuh dana berapa, sisanya 3,5 juta, saya transfer 3,5 juta, tapi ada buktinya, begitu teman-teman, paham nggak?
Jadi sebenarnya Ya. kita mau mensupport, kita tuh bukan kekurangan uang sebenarnya, tapi kita kurang kepercayaan. Jadi kalau bagaimana Anda tuh nggak bisa dipercaya duit kecil, Anda bisa dipercaya duit besar, bagaimana caranya gitu loh. Nggak mungkin orang itu akan percaya kepada Anda. Anda aja nggak bertanggung jawab gitu loh dengan uang 10 juta, 50 juta. Bagaimana Anda bisa dipercaya dengan uang besar? Betul itu, Bu. Dengerin tuh Coki. Dengerin. Ya. Kiamat aja di tempatnya si Ciko. Kiamat di tempatnya Ciko, saya baru tahu loh. Dimintain duit 1,5 juta per hari. Kan buset kubrak. Padahal Arah di Coki depan ya, saya, Bu. iya, padahal di depan saya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu, kiamat di tempat saya aja dulu. Ya saya ada tempat di sini. Selamatin aja dulu di tempat saya Bu, nggak apa-apa, aman Bu. Jangan takut saya ini. Dimintain duit sama dia. Parah Coki. Iya, itu Karena- pengabdian. Parah Coki. Karena waktu itu memang kita kan, aku nggak terlalu percaya amat ya dengan mereka. Jadi duit itu kita nggak transfer ke mereka, tapi kita transfernya semua ke kiamat. Jadi kiamat yang bagi gitu loh, paham nggak? Semua pengeluaran itu dari dia satu pintu gitu. Makanya aku ngomong sama dia, jangan sampai kamu ada utang, semua bayar. Ya kita transfer. Jangan sampai kamu ada utang makan nanti kayak Yuli pula ditagih ya kan? Utang apa tuh? Nasi uduk lah 50.000 ntar ditagih pula. Jangan sampai aku bilang ya. Gitu, bayar. Kamu makan di sana, kamu apa, hotel apa segala macam bayar. Ya, tidak ada kita istilah hutang. Ya, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Jadi makanya saya nggak sukanya begini. Dia ngomong di depan saya bantu Bu, saya bantu. Saya bantu tapi dimintain duit, coba bayangin. Kan mending bilang sama saya terus terang, betul nggak? Bu, boleh kiamat tempat saya. Tapi boleh nggak saya minta dana Bu, biaya hidup. Betul nggak? Lebih baik jujur kan, bener nggak? Betul itu, Bu. Saya Nih mau Bu, Ya, mungkin gini, silakan. kalau Yuli ditagih nasi kuning kan ya Bu ya tadi ya? Nggak tahu nasi Kalau uduk, kiamat- nasi kuning nggak tahu aku. Nasi kuning. Yuli, Kalau kiamat Yuli lagi. ditagih Chinese food halal sama si Coki. Tapi wajar nggak sih kiamat tuh sedang dalam kesulitan. Kita itu kan gini loh, kita itu kan mau bantu dia. Tapi dimintain duit satu hari 1,5 juta di tempatnya si Ciko. Wajar nggak kamu peres orang dalam kesulitan? Itu loh yang saya nggak habis pikir. Ngerti nggak maksud gue? Makanya. Ngerti nggak maksud gue, PG? Dia penjahat. Paham. Lu kesulitan, lu minta tolong ke gue. Oke, PG nggak apa-apa, gue bantu lu. Terus gue mintain duit ke lu, kan gila gue namanya kan? Iya, ini kelakuannya si Coki ini memang biadab. Sedangkan kita ini sesama orang Kristen. Dia kan ngakunya kan Kristen tuh tiap hari ngomongin firman. Paling benar. Mikir nggak? Kita itu mau nolong. Paham nggak kasusnya teman-teman? Kita itu sedang nolong orang loh. Kondisinya tuh kita nolong orang, betul nggak? Kita nggak mau terjadi apa-apa. Kok malah kita peres dia, dan peresnya nggak wajar, satu hari 1,5 juta. Wajar nggak itu kira-kira dimintain duit segitu? Nggak wajar lah Bu, orang aduh lagi kesusahan. Emang Coki Bu, diralat Bu ya. Untuk Bukan Ciko. nganterin kiamat, Ciko nama Dogi Bu. Untuk itu nama dogi gue. Untuk nganterin ke bandara dia minta 2 juta pulang pergi atau 2 juta PP apa itu loh. Kamu tanya sendiri lah kiamat yang tahu. Kan gila, betul nggak teman-teman? Betul. Padahal dihitung-hitung paling ke bandara nggak ada 500.000 itu kalau naik ini Grab. Dia minta 2 juta. Saking keselnya Bu Sophie ya sama Iya, si aku Coki sebenarnya- ini ya kan, dengan Iya, adabnya dia ya kan, nama gugupnya aja dikasih nama Ciko. Kalau Nama Coki guru gue tersinggung memang dari nanti dulu ya kan. Ciko, udah lama mati si Ciko. 1,5 lama. juta itu Bu, omset Chinese food halalnya si Coki sehari. Jadi kiamat harus nombokin itu. Ya aku nggak tahu. Ini lah, menurut tanya saya sendiri ya, kiamat. menurut saya ya. Karena Coki itu buka Chinese food halal, Bu. Ya aku cuman nggak wajar aja gitu loh. Iya kan? Orang gue kalau taruh dia di hotel nggak sampai segitu gitu loh kan? Malah dia enak, malah kopernya nggak ditahan, betul nggak? Betul.
Sampai gue heran-heran loh. Ini kita nolongin orang kok malah jadi gue yang kena peres, dia yang kena peres juga kan. Ini gimana sih pikirannya orang ini? Gitu loh. Padahal ini adalah orang rekomendasi Yulia. Ini bagus Bu, saya kenal Bu. Yang nodongin pistol ke gue si Ray itu orang rekomendasinya Yulia. Ini orang baik Bu. Menjadi ring satunya Al Hayat, orang yang bisa kita percaya. Buset. Tapi puji Tuhan ya Bu ya, berapa minggu lalu atau sebulan lalu dia naik ya Bu ke herder. Jadi narasi Ibu yang selama ini Ibu narasikan itu disaksikan oleh banyak orang gitu, termasuk saya. Black Prince ya kan yang naik Bu waktu itu? Yulia. Kenapa Bu? Oh Bu Yulia. Lah iya kan? Iya, waktu dia naik. Kan Ibu Dia selama bilang- ini kan narasikan dia. Tapi sekarang kan dia naik waktu kemarin itu. Dan disaksikan banyak orang. Dan pernyataan Ibu, apa yang Ibu narasikan itu benar gitu. Iya memang benar. Sampai sekarang 30 jutanya saya tanya. Terakhir saya email dia, Bu. Ini Al Hayat kan sudah dibubarkan. Ya kan, rekeningnya mau kita tutup. Bagaimana dengan sisa uang di Al Hayat itu? 10 juta yang nggak ada di rekening plus 27 juta yang masih ada di rekening. Itu mau kemana? Nggak dijawab. Sampai detik ini dia nggak pernah jawab. Ya, makanya dia bilang kemarin marah-marah Bu Sofi nuduh saya nilep uang lo. Terus kemana itu duitnya? Betul nggak, Bu Humairah? Betul. Ya, ya. Lo kalau kamu nggak mau buktikan dong kalau mau transfer ke Streambet itu udah lama itu. Bahkan ketika saya tahu duit itu selisih, ya itu karena perpindahan rekening. Orang yang dipinjemin namanya itu yang laporan ke saya. Saya tanya coba kamu screenshot itu di rekening tabungan ada berapa? Karena yang pegang buku tabungan dan yang pegang ATM-nya Bu Yulia. Selama ini dia laporan itu lewat PowerPoint, tau gak sih? Dana masuk sekian, dikeluarin untuk sekian. PowerPoint. Tapi saya nggak pernah minta itu kenapa? Nah, saya percaya aja dalam diri kalau saya minta nanti kelihatannya saya nggak trust sama dia, sedangkan dia banyak bantu. Saya waktu itu cuma bilang begini, Bu, Ibu kan banyak support ke saya, termasuk juga ini teman-teman nih, ada si Ciko, ada si apa yang orang-orang. Kasihlah Bu tiap bulan, ambillah dari rekening Al Hayat itu berapa, 1 juta atau 1,5 juta. Ngomongnya apa coba? Oh saya nggak butuh Bu, saya punya usaha, saya nggak butuh kok uang dari situ. Saya paling nggak suka begitu. Kalau kamu nggak butuh uang, kembalikan itu. Paling nggak kamu pertanggungjawabkan, Bu, ini ada uang. Dana masuk sekian ini saya print ya Bu ya. Mutasi rekening BCA, betul nggak? Nggak pernah di print Harusnya mutasi begitu. rekening Iya. BCA. Print dong. Seharusnya Dana keluar datanya masuknya benar diberikan. nggak? Betul. Ya, apakah itu sesuai Iya. nggak dengan yang kau laporkan di PowerPoint itu? Betul. Terus waktu Al Hayat saya tutup, paling nggak ngomong dong ke saya, Bu, masih ada uang nih, 27 juta, mau saya transfer kemana? Karena itu kan atas nama saya pengumpulan dana itu, betul nggak? Betul. Kalau ada etikat baik ya. Tapi ini 10 jutanya udah nggak jelas, 27 jutanya juga nggak dibalikin. Nggak dibalikin ke saya sampai sekarang. Dan waktu itu saya tanya sama beliau begini, loh, pelaporan kamu di PowerPoint ada dana 37 juta. Itu laporan dia di PowerPoint tuh. Tetapi mutasi rekening tabungan dana cuma tinggal 27 juta. Saya tanya dong sama yang punya tabungan, Bu, 10 jutanya kemana? Dia bilang, waduh saya nggak tahu Bu, itu kan urusan Bu Yulia. Setahu saya dananya cuma segini. Saya tanya dong sama si Yulia, 10 jutanya kemana? Dia gelagepan, nggak bisa jawab. Oh iya Bu, akan saya beresin. Terus saya bilang, Bu, Ibu itu bertanggung jawab bukan sama saya loh Bu. Donatur memberikan dana ini untuk pelayanan kita karena mereka percaya sama Al Hayat bahwa uang ini akan kita kelola dengan baik untuk kebutuhan pelayanan apologetika. Tanggung jawab Ibu bukan hanya ke saya, ke Tuhan. Ini 10 jutanya kemana? Nggak dijawab, gelagepan dia. Cuman, iya Bu, akan saya selesaikan. Dan terakhir saya email dia, Bu, masih ada sisa 20 juta. Bagaimana Ibu mau bertanggungjawabkan ini? Dan mau kemana? Nggak dijawab sampai detik ini. Nggak pernah dibalas email saya. WA saya pun tidak. Parah emang maling ngilepnya. Anjir. Yulia. Ya, buka mutasi rekening Al Hayat waktu itu di sini. Buka yang atas nama siapa tuh? Saya lupa lagi namanya siapa itu yang dipakai namanya itu. Buka dong mutasi dana keluar masuknya kemana, kan kelihatan kalau untuk bayar Streamyard kemana keluarnya, betul?
Ya, kalau Ya, kamu ada pembuktian terbalik. iya, kalau kamu nggak mau buka, paling nggak kamu email ke saya nih Bu, mutasi rekeningnya dana keluar masuk sekian, cocok sama laporan saya. Itu kalau kamu jujur, Betul. ya. Saya taunya waktu itu begini. Saya bilang, Bu, kasihlah tiap bulan. Ibu ambil dari situ 1,5 juta per bulan karena dia kan melayani waktu itu. Oh enggak Bu, saya nggak akan ambil dari sini. Oke, kasihlah buat teman-teman ini, si Ciko, si Black Prince, siapalah orang-orang ini satu nih, kasihlah dana. Waktu itu ada David Van Zonen itu. Ya, saya bilang kasih Bu, karena mereka kan pelayanan juga, ya. Termasuk si Ciko ini. Ya, saya bilang kasih mereka dana. Saya taunya juga waktu itu begitu dari si Ray sama Black Prince. Buatlah supaya kami bisa loyal sama Bu Sofi, sama seperti Bu Yulia bikin kami loyal sama dia. Gue mikir, maksud lo apa bikin loyal? Dikasih duit gitu? Iya kan? Bentar Bu, saya mau tanya, si David Van Zonen itu yang Ibu bilang itu yang kalau ngomong kayak mic-nya mau ditelan itu ya Bu, bukan? Betul, betul. Betul itu ya. Oh, itu orang Al-Hayat Bu. Dia dulu pengajar di Al-Hayat, betul. Orang ring termasuk ring satu kita. Ya, ya, lanjut Bu. Ini yang mungkin tiap hari dibahas karena udah nggak mengalir lagi si Coki dari Bu Sofi ya. Ya, jadi waktu itu memang mereka minta 35 juta itu kita nggak ikuti ya. Lalu saya bilang udahlah kita urus sendiri gitu kan, Kiamat. Lalu kopernya Kiamat itu saya nggak tahu kenapa bisa ketahan di Coki. Saya bilang loh kok kamu bisa ninggalin koper di situ dengan barang-barang penting gitu loh. Lalu dia minta 15 juta untuk ambil koper itu. Dan waktu itu Aderion dan Kiamat yang datang ke tempat Coki sampai mau bunuh-bunuhan pakai pisau. Ya, kalau bisa si Aderion naik lah, biar dia cerita sendiri karena dia yang ada di tempat waktu itu. Ya. Saya cuma bilang begini waktu itu. Saya cuma bilang begini. Gak usah lah pakai cara keras, dia bilang. Kita bisa punya dua cara. Lu mau cara kasar kita punya sumbernya, lu mau gue panggilin polisi preman, gue punya sumbernya, atau lu mau cara halus, kita kasih aja permintaan dia. Dia minta berapa? 15 juta Bu Sofi. Kasih, kita transfer. Kiamat yang nggak mau waktu itu. Kiamat bilang, jangan Bu, jangan dibiasain. Minta duit terus nih orang ini. Saya di rumahnya dia dimintain 1,5 juta. Gue juga baru tahu, hah? Lu dimintain duit? Lah kan dia bilang katanya mau bantu katanya. Gue baru tahu, Itu iya Bu. Itu mintanya untuk per hari kan Bu? Per hari. 1,5 juta. 1,5 Betul, juta karena itu per hari loh. Kiamat Ya. di situ nggak sampai 3 hari. Cuman 1 atau 2 hari kalau nggak salah. Lalu diminta lagi duit untuk nganter dia ke bandara itu 2 juta kalau nggak salah. Saya sampai kaget loh. Padahal kalau cuma naik Uber paling 500 ribuan nggak ada itu. PP. Ya nggak nyampe. Iya. Parah ini si Coki ini. Iya. Gitu loh. Jadi orang udah kesulitan, kita nolongin dia peres itu saya nggak habis pikir. Itu yang saya nggak habis pikir. Emang Ya. biadab bener si Coki ini. Ya, saya waktu itu memang bilang kamu jangan datang sendiri karena ini orang ini kalau udah sebenarnya ini orang ini berbahaya nekat ini. Dia bisa melakukan apapun untuk uang. Waktu itu bilang oke, aku minta Aderion untuk nemenin. Dan waktu itu Aderion nemenin. Aku telepon secara pribadi. Mbak Sofi begini bilang tolong temenin. Aku bilang jangan sampai terjadi apa-apa. Sebenarnya aku tuh bilang sama Aderion juga kalau untuk ngambil koper itu dia mau 15 juta, kasih aku bilang kita transfer. Ya. Tapi akhirnya mereka nggak mau. Terus gue bilang, loh terus gimana? Ya udah biarin aja di tempat dia. Lah terus barang-barang lo yang penting gimana? Gue bilang kayak gitu. Hmm. Ya kan? Aku bilang udahlah dikasih aja. Aku bilang. Hah? Berarti diikhlaskan barang-barangnya itu Bu? Ya aku nggak penting. tahu. Karena aku udah bilang itu ambil. Itu penting. Aku bilang kayak gitu. Ambil. Gitu loh. Ya kan? Tapi Kiamat nggak mau waktu itu. Iya, Aderion mantannya Agatha Bintang. Iya. Mantan. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Kalau urusan percintaan Jangan dan tanya- urusan iya, celana percintaan dalam jangan. aku nggak tahu teman-teman. Iya, lu jangan tanya PG, jangan tanya Bu Sofi Bintang ya. Aku nggak tahu, bahkan dunia love, jangan. Ya dunia love itu aku nggak begitu ngerti ya teman-teman. Ya. Pokoknya urusan celana dalam itu aku nggak ngerti gitu. Jadi kayak misalnya Grateful Daughter sama Mozart itu aku baru tahu dari komal kalian loh. Sampai aku tanya sama Amang Putra, emang ada hubungan apa sih Grateful sama si Mozart? Gue tanya begitu. Pokoknya urusan celana dalam gue nggak ngerti lah teman-teman ya. Tanya sama PG lah kalau urusan celana dalam.
Ya Tanya kalau Pak urusan Amin, yang ini Kak, iya, pentingnya. gua hanya taunya Tanya sama urusan yang PG nggak berhubungan tuh? dengan apologetika. Ya, karena ini aku urusannya dengan kiamat, dengan keselamatan apologet itu yang aku tahu. Ya, tapi kalau urusan celana dalam, cangcut-cangcut aku nggak ngerti, teman-teman ya. Iya, Aku nggak ngerti urusan iya. begituan. Aku malah penasaran gitu loh. Gua suka nanya sama PG, itu celana dalam siapa sih PG, lu pajang-pajang gitu loh, ya. Sekarang udah jadi cem-cemannya PG Bu itu. Iya, PG kayaknya udah jatuh cintrong sama selda merah. Celana dalam merah. Bu mau pengajaran atau mau tidur ini Bu sekarang Bu? Ini Aku setengah mau 2 istirahat pagi dulu. di sini, tapi mungkin nanti lah kalau aku nggak capek ini aku mungkin mau live ya. Yuk kita Atau bubar ya. istirahat Yuk dulu, Kak, Bu. aku udah lama nih Kak Sofi. Iya loh, live ini udah 7 jam loh. Capek PG. Ada sebagian terpaksa kita sensor-sensor teman-teman karena entah kenapa. Ya ini padahal video ada di beberapa channel yang lain. Tapi di channel lain nggak ada masalah. Tapi khusus nanti saya yang tampilkan, saya dibilang mendoxing atau membongkar identitas orang. Mengarahkan orang untuk mencari, membenci gitu. Nah, memang YouTube ini rada-rada ngaco juga ya. Kalau yang lain boleh, kalau saya nggak boleh. Tapi ya sudahlah ya. Kita terima saja. Ya terpaksa kita tutup karena juga nggak penting. Dan kalian nggak akan cari si Coki juga kan gitu kan. Karena bagi kelompok header, mereka sedang mendoxing, menunjukkan alamat Coki dengan tujuan ada pendukung mereka yang silap, yang sumbu pendek akan mencari Coki. Itu sama. Gaya-gaya header, Oten, Polycardus itu sama. Dulu alamat saya juga digituin sama Rudy Iskariot. Dengan tujuan supaya banyak orang-orang pendukung dia yang emosi marah kepada saya, datangi rumah saya, ya, bun-bun saya. Ya, tujuannya gini tuh. Ada yang silap bun, kalau nggak siram air keras. Ya biar disiram air keras gitu kan. Mereka tuh kan biadab teman-teman. Namanya juga Polycardus. Ya, kita jangan seperti itu. Oke? Kita harus tenangkan hati. Dan sekali lagi supaya tetap santai, tetap semangat, jangan lupa dikonsumsi Maudi Madu teman-teman ya. Jadi ini resep supaya kita tetap santai. Salah satunya adalah dengan konsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Ya ini ada Maudi Madu varian hutan Aceh, ini paling nikmat. Kalau masih percaya saya silahkan dibeli, kalau nggak percaya ya sudahlah, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya. Ya ini karena kesukaan saya. Dan kita juga jualan kopi, ini kopi buatan kita, tidak kita ambil dari orang lain, tapi kita buat sendiri. Oke, ya maksudnya kita yang olah ya, bukan kita buat dari nggak ada jadi ada. Kita bukan Tuhan. Kita bukan Oten teman-teman. Yang ngada-ngada, yang bilang, oh dia punya mukjizat dari nggak ada bisa ada. Itu mereka. Kita kembali ke si Lani Ekowati. Ya, Lani Ekowati, seorang babu, seorang nani yang kerja sampai 2 shift, ya tapi bacotnya luar biasa. Teman-teman harus tahu dulu, Coki itu dulu bukan siapa-siapa. Ya, alias si Henry ini bukan siapa-siapa. Yulia yang dia sebut itu bukan siapa-siapa. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang dia kumpulkan. Siapa yang kumpulkan? Sofiatul. Jadi pengurus Al-Hayat itu dicari oleh Sofiatul sendiri, dipilih oleh Sofiatul. Ya, kamu yang pilih mereka sebagai pengurus di Al-Hayat. Donatur hanya tahu kamu karena kamu minta donasi untuk pergerakan Al-Hayat, donatur transfer. Dan sekarang uangnya mana? Dikorupsi. Ya, dikorupsi dan akhirnya dibubarkan oleh Sofiatul. Kelompok Al-Mayat itu dibubarkan dan mereka belum pernah punya rekening atas nama Al-Hayat karena belum ada legalitas hukumnya. Mereka pakai nama orang, pinjam rekening orang. Karena Sofiatul nggak mau nama aslinya, itu ketahuan dulu. Dia nggak mau nama Lani Ekowati itu orang tahu. Jadi dia pinjam rekening orang. Ya, rekening orang dia pinjam. Bayar pun nggak apa-apa, yang penting pinjam gitu kan. Oke, uang tersebut mereka kelola, ternyata dalam pengelolaannya banyak korupsi dan banyak kejanggalan. Sekarang saya tanya, Sofiatul sebagai pendiri, sebagai pucuk pimpinan, sebagai orang nomor 1 di kelompok Al-Mayat itu, bertanggung jawab nggak seharusnya? Tetap harus bertanggung jawab. Apapun cerita. Oh tapi kan saya nggak tahu, yang korupsi anak buah saya, yang menyelewengkan anak buah saya. Iya, kita nggak suruh kamu mengganti.
Tapi minimal tunjukkan bahwa kamu bertanggung jawab dan kamu sampaikan kepada donatur-donatur itu kesalahanmu karena kamu tidak menyaring dengan benar, kamu tidak mengawasi dengan benar. Apapun cerita pimpinan bersalah. Karena itu semua terjadi kenapa? Karena kamu nggak awasi, kamu terlalu percaya, kamu masa bodoh. Udah, karena ini uang donatur, udahlah terserah kalian, yang atur-atur aja. Coba itu uang pribadinya. Nah, ini kadang-kadang bedanya orang ya teman-teman ya. Kalau uang pribadinya, mungkin dia akan lebih hati-hati, akan dicek benar-benar. Oh ini gimana? Tapi karena uang donatur, nah udahlah, ya gas-gas. Bahkan saya sering mendapati teman-teman ya, karena uang donatur orang itu nggak dihemat-hematin. Beli barang, nggak usah tawar gitu kan. Lagi beli barang nih, untuk mau didonasikan kemana gitu kan. Kipas angin atau apa, nggak ditawar. Kalau saya teman-teman, saya tetap tawar. Bahkan Kores kadang nanya sama saya, untuk apa kamu tawar jual? Bikin repot aja gitu kan, nggak enak, kasihan orang jualan gitu. Ya masa kamu tawar-tawar? Lah, kita tawar pun dia masih untung gitu. Dari mana kasihannya? Dari mana kasihannya gitu? Ya. Kasihan itu uang soalnya, sayang gitu. Entah kenapa ya, karena Chinese juga mungkin ya. Itulah kadang-kadang saya diejek gitu. Wah si Julius ini dikit-dikit mau dihemat-hematin, ditawar-tawar gitu, pelit gitu kan. Lah, ini uang donatur gitu. Jangan gara-gara uang donatur kita jadi suka-suka gitu. Ya. Nggak boleh. Nah, Al-Hayat seperti itu. Karena Sofiatul anggap ini bukan uang dia. Ya sudahlah, biarkan. Nah, itu terjadi jadinya kan. Terjadi penggelapan dan aneh-aneh. Karena kamu tidak awasi. Sebagai pucuk pimpinan, sebagai orang ya yang mengarahkan donatur ke sana, kamu harusnya bertanggung jawab, minimal minta maaf. Minta maaf kepada para donaturmu karena kamu sudah salah mempercayai orang. Ini kan enggak, buang badan, cuci tangan, ya, anggap sudah tidak terjadi apa-apa. Ya karena bukan uang dia. Ya kadang orang karena bukan uang dia nggak ada sakitnya gitu, nggak ada rasa sakitnya. Coba uang dia. Saya kalau lihat dia apa ya, miris gitu. Artinya Sofiatul ini nggak bisa jadi pemimpin. Boro-boro kamu bilang kamu tuh direktur dulu ya. Oh saya tuh dulu direktur sukses gitu kan. Tai kucing nggak mau direktur. Dari caramu ngomong saja kamu belum ada kapasitas untuk jadi pimpinan. Jangankan direktur, jadi manajer aja orang kayak gini nih bahaya gitu. Nggak bertanggung jawab, nggak bisa memimpin. Jadi dia tuh cuma bisa memimpin pakai uang. Ya. Pemimpin yang cuma bisa ngasih uang itu nggak akan lama. Coba lihat cara Sofiatul mendidik orang. Cara Sofiatul mendidik orang apa? Kasih duit. Biar orang patuh, kasih duit ya. Begitu udah kasih duit nanti dia tagih kan. Oh kamu nggak patuh sama saya, lupa kamu dulu pernah saya bantu. Diungkit kan, bantuan dia diungkit. Pak Bom diungkit ya, RK diungkit, Oki diungkit, semua diungkit. Jadi dia pingin orang patuh melalui uang. Itu nggak bisa teman-teman. Pemimpin itu diikuti karena dia paling taat aturan. Karena dia bisa memberikan solusi, karena dia bisa memanage, memimpin, ya, bisa memberikan keadilan antar anggota, bisa jadi penengah yang baik. Bukan dikit-dikit ngasih uang. Kalau cuma dikit-dikit ngasih uang ya gampang aja, cuman ya nggak akan bertahan lama. Kenapa pelayanan? Ya, ini mohon maaf ya. Coba kalian pikirkan, kenapa Yesus murid-muridnya tidak setia? Kenapa saat Yesus disalibkan, murid-muridnya kabur? Karena motivasi murid-muridnya ikut Yesus, ini. Mana ada itu? Aduh. Kenapa Yudas ngikut Yesus? Kenapa Simon Petrus ikut Yesus? Simon Petrus berpikir, ini calon raja nih. Orang-orang bilang dia raja Yerusalem. Orang melihat Yesus itu calon raja. Mesias kan gitu. Yang percaya Yesus saat itu sebagai apa? Sebagai Mesias kan. Mesias itu apa? Mesias itu seperti Saul. Jadi Yesus dianggap adalah sosok yang akan seperti Saul, yang akan membebaskan Yahudi ya dari penjajahan Romawi. Dan dia akan duduk di singgasana sebagai raja. Kalau kamu dekat sama dia, ya kamu akan jadi menteri, kamu akan jadi pembesar. Simon Petrus punya ambisi jadi perdana menteri, punya ambisi jadi panglima nomor 1. Yudas punya ambisi pengen jadi menteri keuangan, jadi bendahara kerajaan, bendahara keuangannya. Itu motivasinya. Jadi mereka itu ikut karena uang. Motivasinya uang, bukan karena setia melihat, oh ini sosok hebat, oh ini sosok yang perlu kita ikuti. Enggak. Ya. Uang. Mereka mengincar posisi. Karena Yesus dipanggil raja.
ya, Raja Israel, disebut Mesias. Jadi mereka ngikut karena itu. Beda dengan pengikut Nabi Muhammad SAW. Orang ikut Nabi kenapa? Pribadinya luar biasa. Saat itu Nabi bukan pembesar, ya. Nabi bukan orang paling hebat di situ saat itu di Mekah. Tapi kenapa orang ikuti? Karena orang lihat ini anak muda luar biasa. Ya, saat itu Nabi kan masih golongan muda gitu kan. Yang jadi pemimpin itu kan yang tua-tua, 50-an gitu kan. Ya. Jadi Nabi diikuti karena orang lihat ini orang teladannya luar biasa. Sifatnya baik, jujur, amanah. Ya. Pemimpin itu wajib itu, amanah, jujur. Bisa menjadi hakim yang adil di antara pasukan-pasukannya, anak buahnya gitu. Itu yang penting. Ada sifat leadership. Jadi leadership itu nggak bisa teman-teman kalau cuman modal uang gitu, ya nggak bisa. Banyak orang-orang rusak, hancur ya gara-gara uang doang. Orang ngikut dia kenapa? Oh, karena dia paling kaya, ya karena dia suka bagi-bagi duit, karena dia suka traktir. Oh, orang ikut dia. Ya. Ada orang gitu kan? Dia merasa dia punya banyak teman karena dia suka traktir. Dia suka traktir, orang jadi berteman sama dia. Orang dekat-dekat sama dia. Tapi begitu nanti dia udah nggak traktir, hilang itu semua orang. Kenapa? Karena semua ini. Saya punya dulu teman gitu ya. Jadi pokoknya dulu kalau ikut dia tuh ditraktir terus. Tapi orangnya kadang ngaco gitu. Main futsal, ya dia nggak bisa main tapi dia mau jadi penyerang. Pokoknya orang harus kasih bola pas di kaki dia tinggal sepak gol. Dari dulu kerjanya merajuk. Ya, merajuk itu artinya ngambek ya, suka aneh-aneh gitu kan. Ya, kami panggil dia Raja Momo, Raja Bulu. Tapi kenapa banyak orang ikut dia? Ya uang teman-teman. Tapi begitu nggak ada uang ya semua pencar. Jadi motivasi itu yang penting. Kalau Sofiatul kan dari dulu itu ngumpulin orang dengan kekuatan uangnya, ya, dengan kekuatan keuangan dari donatur Islamophobia. Jadi dia harus jaga Islamophobia itu. Jadi kalau dibilang, oh saya itu ditegur karena dulu pernah injak Quran gitu kan, pendeta saya marah gitu. Aduh. Lip service doang ya, padahal di belakang saya tahu betul kebejatan kalian. Ya, aduh, Sofiatul, kamu tuh nggak pantas jadi leader. Jangankan jadi direktur ya, jadi worship leader aja belum bisa ini orang. Ngomongnya nggak pernah bisa dipegang. Oh saya tuh nggak dendam sama Suniti, nggak dendam tapi kok dibilang terus, nggak dendam tapi kok dijelekan terus Sunitinya. Dan cara kamu menilai Suniti itu tidak objektif, teman-teman. Ya. Kalau objektif tuh kasih fakta, kasih data. Ngomong itu yang benar gitu. Perlakuan sama. Kayak contoh saya nggak pungkiri saya kesal dan dendam sama Rudi Iskariot, tapi saya berikan pengampunan. Dan cara saya membahas Rudi Iskariot dengan Pak Bom sama. Kalau Rudi Iskariot benar, saya katakan benar. Ya, ada beberapa hal yang dia omongin kadang ya masih benarnya gitu, ada benarnya. Saya pasti bilang benar. Nggak ada karena saya benci dia, saya bilang wah dia nggak mungkin bohong dia itu. Nggak teman-teman. Beda dengan Sofiatul. Pokoknya Suniti lakuin apapun di mata dia udah salah lah itu. Salah semua. Kenapa? Karena kebencian. Cara ngelihat orang itu benci atau enggak, coba lihat. Di saat orang yang dia tidak suka melakukan hal yang benar, tetap dia bilang salah enggak? Kalau tetap dia bilang salah, itu fix kebencian semua itu. Kebencian. Dia sudah tidak bisa menilai secara objektif. Nggak ada lagi penilaian objektif itu. Itu bukti kebencian yang besar. Oke? Dan supaya kita lebih santai, jangan membenci seperti Oten, ya, jangan sampai Muslim membenci seperti Oten. Ya, pastikan minum Maudi Madu supaya segar, supaya lebih plong, supaya jangan kesal kita dengan mereka gitu ya. Jadi jangan lupa teman-teman di check out. Link pembelian sudah ada di deskripsi ataupun bisa melalui nomor WhatsApp yang tertera. Di mana lagi kalian bisa dapat madu asli dengan harga yang sangat terjangkau. Dan sekali lagi kita tidak menerima COD ya. Mohon maaf, walaupun kita jual barang murah, tapi kita tidak bisa COD. Jadi jangan ada yang tanya, bang, nanti nggak dikirim gitu kan? Waduh, kalau nggak dikirim, maki kores aja kalau gitu ya. Kalau saya nggak kirim, maki kores. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan kalian nilai sendiri bagaimana si Suniti pula ya. Si Sofiatul ini ya yang sudah mengaku bahwa Yayasan Al-Ma'in, yayasan pula. Grup WhatsApp Al Hayat itu sudah menggelapkan uang. Walaupun dia bilang bukan dia, tapi itu harusnya tanggung jawab dia. Oke, sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah
yang selalu mendukung channel ini. Dan bagi teman-teman jangan lupa juga ya, kita sedang ada penggalangan untuk studio HMC ya. Kalau saya bilang apa adanya, untuk studio, kalau untuk bantu orang. Ini untuk studio HMC, karena kita di bawah tangga dan sudah sangat tidak layak ya. Kita harus ada tempat sendiri supaya bisa lebih konsen, supaya tidak mengganggu tetangga juga, karena sering tetangga itu kadang-kadang nanyakin gitu, kenapa gitu, ya, bahas apa itu kok kayak emosi gitu, dikiranya lagi marah orang, dikiranya lagi ngapain gitu kan. Jadi kadang-kadang tetangga saya tuh pikir saya lagi marahin istri saya gitu, ya, kok tiba-tiba kayak lagi marah gitu kan, ya padahal kita lagi bahas hotel. Jadi memang kita butuh tempat yang lebih kedap suara ya, kedap suara. Oke, sekian dari saya, makasih buat teman-teman semua yang tergerak dan sudah membantu channel ini. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di lain kesempatan.